Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Yusuf Kala panik. Kejaksaan Agung menggeledah perusahaan Bukaka miliknya atas korupsi 8 triliun di Kemenkominfo. Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka terkait perbuatan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Perusahaan swasta banyak yang terlibat atas proyek 4G. Para pengusaha sudah 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Semua sudah 6 orang termasuk Johnny Plate dan semua ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Sekarang perusahaan Bukaka milik Yusuf Kala digeledah Kejaksaan Agung untuk mencari alat bukti keterkaitannya dengan proyek BTS 4G. Rupanya ikut terlibat sebagai perencana proyek tersebut. Ditemukannya minimal 2 alat bukti perusahaan Bukaka terlibat sebagai perencana proyek membuat Yusuf Kala sangat panik karena besar kemungkinan Yusuf Kala ditetapkan sebagai tersangka meringkuk dalam tahanan bersama ke-6 tersangka lainnya di rutan Kejaksaan Agung RI. Pantas akhir-akhir ini Yusuf Kala sering mengkritik Presiden Joko Widodo ada maunya agar perusahaan Bukaka tidak diproses hukum. Tetapi Presiden Joko Widodo berpegang kepada hukum. Bila memang perusahaan Bukaka terbukti terlibat ikut sebagai perencana dalam proyek BTS 4G, diserahkan saja ke Kejaksaan Agung menindaknya sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena kasus proyek BTS 4G murni masalah hukum dan tidak boleh dibawa ke ranah politik. Walaupun Yusuf Kala berkilah bahwa namanya dicatut tidak dapat diterima penegak hukum karena Kejaksaan Agung berlandaskan pembuktian yang sudah memenuhi minimal 2 alat bukti, diduga tidak lama lagi Kejaksaan Agung akan menetapkan Yusuf Kala sebagai tersangka dilandasi asas hukum pidana equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, siapapun yang terlibat atas proyek BTS 4G yang merugikan uang negara sebesar 8 triliun lebih, termasuk Yusuf Kala mantan wakil presiden sebanyak 2 kali, harus dihukum tanpa kecuali. Harapan saya, Kejaksaan Agung tidak boleh diskriminatif menangani perkara, harus menerapkan asas hukum equality, asas hukum pidana equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, semua yang terlibat atas proyek BTS 4G yang merugikan uang negara sebesar 8 triliun merupakan perbuatan korupsi, termasuk Yusuf Kala harus dihukum tanpa kecuali. Kejaksaan Agung telah menetapkan Johnny Plate sebagai tersangka terkait perbuatan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Perusahaan swasta banyak yang terlibat atas proyek BTS 4G. Para pengusaha sudah 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Semua sudah 6 orang termasuk Johnny Plate dan semua ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Sekarang perusahaan Bukaka milik Yusuf Kala sedang digeledah Kejaksaan Agung untuk mencari alat bukti keterkaitannya dengan proyek BTS 4G. Rupanya ikut terlibat sebagai perencana proyek tersebut. Ditemukannya minimal 2 alat bukti perusahaan Bukaka terlibat sebagai perencana proyek membuat Yusuf Kala sangat panik karena besar kemungkinan Yusuf Kala ditetapkan sebagai tersangka yang meringkuk dalam tahanan bersama ke-6 tersangka lainnya di rutan Kejaksaan Agung RI. Pantas akhir-akhir ini Yusuf Kala sering mengkritik Presiden Joko Widodo ada maunya agar perusahaan Bukaka tidak diproses hukum. Tetapi Presiden Joko Widodo berpegang kepada hukum. Bila memang perusahaan Bukaka terbukti terlibat ikut sebagai perencana dalam proyek BTS 4G, diserahkan saja kepada
Kejaksaan Agung menindaknya sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena kasus proyek BTS 4G murni masalah hukum dan tidak boleh dibawa ke ranah politik. Walaupun Yusuf Kala berkilah bahwa namanya dicatut tidak dapat diterima penegak hukum karena Kejaksaan Agung berlandaskan pembuktian yang sudah memenuhi minimal 2 alat bukti, diduga tidak lama lagi Kejaksaan Agung akan menetapkan Yusuf Kala sebagai tersangka dilandasi asas hukum pidana, equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, siapapun yang terlibat atas proyek BTS 4G yang merugikan uang negara sebesar 8 triliun lebih, termasuk Yusuf Kala mantan wakil presiden sebanyak 2 kali, harus dihukum tanpa kecuali. Harapan saya, Kejaksaan Agung tidak boleh diskriminatif menangani perkara, harus menerapkan asas hukum pidana, equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya semua yang terlibat atas proyek BTS 4G yang merugikan uang negara sebesar 8 triliun merupakan perbuatan korupsi, termasuk Yusuf Kala, harus dihukum tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih.